Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Zafra Fairus Alisa. Nama saya Sylvia Lansia. Nama saya Irfan Tarihan dan Putro. Dan kami akan mempresentasikan proyek UTS kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan key partnership dari bisnis kami. Yang pertama ada pemasok bahan baku utama yang memasok ayam segar, telur asin, bahan pengkap, kemudian kemasan makanannya. Kemudian yang kedua ada mitra produksi dan pengolahannya. Itu nantinya ada dapur produksi bersama, terus jasa cold storage and logistik, sama vendor alat masak industrinya. Kemudian yang ketiga ada mitra distribusi dan penjualan. Nah, di sini ada platform delivery online, platform e-commerce, kurir logistik, sama mitra reseller dan dropshippernya. Kemudian ada mitra keuangan dan pendukung operasional. Yang pertama ada bank, kedua ada platform pos, dan yang terakhir ada akun akuntansi digital. Kemudian ada mitra legal dan regulasinya, yaitu Dinas Kesehatan, BPOM, HAL-MUI, dan konsultan usaha. Kemudian yang kedua ada key activities. Yang pertama ada produksi dan pengolahan, pengemasan, quality control, pemasaran dan promosi, distribusi dan penjualan, dan riset dan pengembangan produk. Terus yang ketiga ada key resource. Yang pertama itu ada bahan baku utama, yaitu telur berkualitas, garam, air bersih, dan kemasan. Kemudian yang kedua ada peralatan dan fasilitas produksi. Tempat produksinya harus higienis, alat pengasinan, pengemas, dan penyimpanan. Kemudian yang ketiga ada sumber daya manusia. Tenaga kerjanya itu harus terampil dan pengetahuan proses pengolahannya harus benar. Yang keempat ada brand dan distribusi, yaitu merek, kemasan menarik, dan jaringan penjualan online atau offline. Kemudian ada yang kelima legalitas dan keuangannya, yaitu izin usaha, standar keamanan pangan, dan modal kerja. Dan yang terakhir ada inovasi produknya, yaitu varian rasa atau bentuk baru agar menarik konsumen. Selanjutnya di sini ada value proposition. Yang pertama rasa gurih, khas, dan lezat. Cita rasa unik telur asin yang disukai banyak orang. Selanjutnya produk berkualitas dan higienis, dibuat dari bahan segar dan proses produksi yang bersih. Yang ketiga praktis dan siap santap, cocok untuk konsumen yang ingin makan cepat saji. Yang keempat variasi produk menarik, tersedia berbagai bentuk dan rasa, snack, saus, ayam, salted egg. Yang kelima di sini harga terjangkau, memberikan rasa premium dengan harga yang bersahabat. Yang keenam kemasan modern dan menarik, mudah dibawa, tahan lama, dan cocok untuk oleh-oleh. Yang ketujuh cocok untuk semua kalangan, bisa dinikmati anak muda, keluarga, hingga pekerjaan kantoran. Selanjutnya di sini customer relationship. Yang pertama pelayanan ramah dan responsif, cepat tanggap terhadap pertanyaan dan keluh kesah pelanggan. Yang kedua loyalty program atau promo, ada diskon, poin belanja, atau bonus pembelian ulang. Yang ketiga interaksi di media sosial, aktif membalas komentar dan membuat konten menarik. Selanjutnya yang keempat, umpan balik pelanggan, meminta review untuk meningkatkan kualitas produk. Yang kelima personalisis service, menyesuaikan rasa paket atau pesanan sesuai kebutuhan pelanggan. Yang keenam, after sales service, memastikan pelanggan puas dan mau membeli kembali. Selanjutnya di sini ada channel, kita memakai toko offline atau booth, jual langsung atau di pasar, court, atau standar stand makanan. Selanjutnya online marketplace di Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Yang ketiga media sosial, kita mempromosikan melalui Instagram, TikTok, WhatsApp. Yang keempat website atau e-commerce sendiri untuk pemesanan langsung dan branding. Yang kelima ada kerjasama dengan restoran atau kafe sebagai supplier atau menu kolaborasi. Yang keenam event dan bazar kuliner untuk memperkenalkan produk ke lebih banyak orang. Lalu selanjutnya kita masuk ke customer segment. Kita bagi menjadi 6 poin. Yang pertama itu ada anak muda dan mahasiswa karena suka cemilan dan makanan kekinian. Kedua ada pekerja kantoran karena mencari makanan praktis dan lezat saat istirahat. Yang ketiga ada keluarga dan ibu rumah tangga karena membeli untuk lauk dan untuk bisa oleh-oleh. Yang keempat ada pecinta kuliner karena tertarik mencoba rasa baru seperti saus atau snack salted egg. Yang kelima ada restoran dan catering karena membeli dalam jumlah besar sebagai bahan umum. Lalu yang terakhir ada penjual online atau reseller karena kita menjual kembali produk salted egg untuk mendapatkan keuntungan. Lalu selanjutnya ada cost structure. Yang pertama itu ada biaya dan baku utama. Kita terdiri dari pembilang ayam potong segar seperti bagian paha dan dada. Lalu kedua ada telur asin untuk bahan salted egg-nya. Lalu yang ketiga ada bumbu lengkap. Lalu yang kedua ada biaya produksi dan operasional.
Yang pertama ada penggunaan gas LPG, lalu ada pemakaian bersih, lalu yang ketiga ada minyak goreng, dan yang keempat ada kebutuhan kebersihan seperti cuci sarung dan tangan masker. Lalu selanjutnya ada biaya tenaga kerja, yaitu kita gaji ke juru masaknya, lalu kedua ada gaji asisten, lalu yang ketiga ada gaji kasir. Lalu yang keempat ada biaya sewa dan utilitas. Yang pertama itu terbagi dari sewa tempat, dapur, dan booth makanan tersendiri. Lalu yang kedua ada listrik, lalu yang terakhir ada biaya internet dan komunikasi dan lain-lain. Lalu yang kelima itu ada biaya pemasaran dan promosi yang terdiri dari iklan di media sosial, lalu biaya pekerjanya, lalu yang ketiga ada produksi konten, foto, video, dan produk. Lalu yang ke-6 itu ada biaya distribusi dan pengiriman yang terdiri dari komisi atau potongan dan platform delivery seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya kemasan, lalu yang terakhir itu ada biaya kerja sendiri. Lalu yang ke-7 itu kita ada biaya administrasi dan pendukung yang terdiri dari biaya perizinan seperti NIB, izin dapur, sertifikasi halal, dan kebersihan. Lalu yang kedua ada layanan aplikasi POS atau point of sale atau sistem khas digital. Lalu yang terakhir ada kebutuhan alat tulis dan kelengkapan administratif. Yang terakhir ada biaya pengembangan dan pelatihan, yaitu terdiri dari mengikuti pelatihan kuliner atau seminar bisnis. Yang kedua ada riset pengembangan resep atau bahan varian. Lalu yang terakhir ada pelatihan karyawan untuk meningkatkan kualitas startup kita tersendiri. Lalu selanjutnya masuk ke revenue stream. Yang pertama itu ada penjualan langsung produk, yang kedua ada penjualan online, yang ketiga kerjasama dengan restoran dan kafe, yang keempat penjualan grocery dan reseller, yang kelima produk premium dan varian khusus, yang keenam catering dan event order. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.